Pak Lurah itu paling bentuknya kayak helmnya kayak apel Malang. Kalau saya di Lampung Pak Lurah, jadi besarnya kayak belalai gajah. Lo kurang ajar, jajal delok, ya mau. Emangnya aku cowok apaan? Saya ulangi ya, orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa Pak tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sodakoh itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati, sumur yang ditutup itu, di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserot. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih, tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya, tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mau teori tok, coba jenengan praktekin. Oke. Tahun 2012 saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis, makan dan minum di pondok gratis, belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan Pak Subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring, metutuk dah. Saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan, kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji saya starter bunyinya dit uang motor kredit. Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau 5, madep mantep mangan melu marotua. Bahkan M10. Madep mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15. Madep mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon. Morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1. Napa Pak? Matamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit Pak Bu. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian di lokalisasi pertama kali, untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena Pak, mereka orang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Tinggal sholat atau tinggal lemek. Aku yang mana tuh? Ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar, gak sehat. Ayo coba dipegali. Orang minum terus, nggak ada yang dikeluarkan, nggak sehat. Mesti sebelit. Sama.
Uang masuk terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat. Orang makan terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat. Makanannya halal saja, kalau masuk terus, nggak keluar, nggak sehat. Apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat. Apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya gue ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuma nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang gedok kulon ora bakal nguntal, wonge kuru nih raumuk. Kakek mikir, sing dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang gedok kulon dia kurang ajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Duwe wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajine ya muslimat. Ya nganggo gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang. Makanya dari mana? Mana bisa satpam direct langsung ke juragan? Keluar dari toilet saya tanya, ono telepon bro, siapa Gus? Satpam. Oh satpam. Tak tanya, siapa itu? Bojoku. Laki-laki itu kan kurang ajar. Baru menikah bidadariku. Oh. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Tapi salahnya perempuan kok, sama suami semakin lama semakin galak, kayak mak lampir kok. Lalu besok. Karena itu tadi, bahasa yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah. Lagi ibu, Nurbangsari ibadahnya pas-pasan, lagi mendatangkan ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Ngomong yang baik sama suami, jangan kasar. Suami itu jangan dikasari bu, insya Allah mati sendiri. Makanya aku curiga kenapa Pak Lurah Supriyono kurus, jangan-jangan selalu dikasari sama istrinya. Alah mbak kayak Pak Polisi, Pak Kapolsek Pak Kapolsek apa? Oh Pak Kadip Lantas. Kula ning dalan galak, semua pengendara motor mobil wedi sama Kadip Lantas. Opanya kesempret bikin dan gini wedi kayak, waduh ditilang modar ya. Baru lihat hawanya sudah takut. Tapi ada ngomong, diajar karo bojone. Iya mama. Nganti rambutnya putih kabeh. Paling dalan neng kres, neng omah ya remuk, wong wedok dilawan. Sabar Pak Eko. Tapi di panggung ini orang yang rambutnya, mohon maaf ya, sudah mulai meninggalkan dunia hitam hanya Pak Eko. Rambutnya putih kabeh.
Mbok tentara awake gede, galak perang karo Belanda wani, karo bojone tetep ora wani. Aku gumun kok wong wedok kok menengane ra umum. Terbuat dari apa itu? Malah aku gak seneng karo wong lanang. Ya masa aku seneng karo Supriyono, ya mau aku. Ya apa? Yes, iki cik ngomongke karakter alon-alon lagi, urung masuk anak yatim. Selamat tadi sini, ora mongan mengene cangkemmu. Ganti musikmu. Beginilah motor ini, bocah ning kene sore ning kono iki. Oh, kayak hai Bu. Bagiannya muah. Pak Lurah paling asmas dan Pak Lurah. Oh, kok Eko lho Supriyono kok Eko gitu. Kene kan perang lurah ya. Kula niku gawe gerakan namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Jadi saya mencoba menjalin komunikasi dengan kiai-kiai kampung. Kiai kampung itu Mbah Mudin, Mbah Rois. Kalau di sini namanya apa, Pak? Yang ngurusi uang mati, Mudin. Itu orang luar biasa. Ngurusi yasinan malam Jumat, walaupun jamaahnya cuma 20 orang, yasinan, tahlilan, ana wong mati yang ngopeni, ana wong lahiran brokoan yang dongani. Itu orang penting. Betul Bu? Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati mereka, memandang sebelah mata. Maka lanjut mantu tentara, banggane ra mantuku sapa? Tentara. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Camat. Tapi begitu ceritanya, mantumu siapa? Mudin. Anten Mbak Mudin mboten teng mriki. Di Mbak Mudin. Oh, kok Mbak Mudin rada keren iki. Jadi Mbak Mudin sareng ngelinting ngambune kelembak menyang. Ki Mudin kok nganggo batik. Dikit kain kamane ning gedhok kula diganti batik iki. Mudin niku wong penting niku. Wallah wong penting. Ayo, sesuk Pak tentara mati, yang bungkus siapa? Mudin. Tak wangi Mbak Mudin. Polisi mati, yang bungkus siapa? Mudin. Lurah cowilik gini gini. Mati, si bungkus apa? Mudin. Apa Mbak Mudin lurah cilik kan kafane ngirit. Nah, lurah cilik ini kira perlu kain kafan Mbak Mudin tisu lho telu rampok. Oh, masih cilik dhuwur. Camate mati sing bungkus apa? Mudin. Mudine mati, bungkus dhewe. Nah. Ambruk kok saiki. Jembale ke mainane. Mainane malih. Loh, mau mas. Ono baksone. Ayo diwangi sir. Sate. Orang balik modal wis jembale. Mbak, iya Mbak sini kebelekan pisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ibu bapak rahimakumullah, kandelalah awake dhewe ditakdir sebaliknya menjadi orang yang miskin kekurangan harta. Satu hal yang pengen saya sampaikan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu walakin yu'ti din ila man yuhibbu. Wes lah jenengan paham niki serah bakal ngresula niki. Ora bakal susah, ora bakal galau.
Suara apa ini? Oh, karena apa? Apa nih? Karena apa? Innallaha yu'tiddin. Allah itu akan memberikan agama kepada siapa? Ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah akan memberikan agama bagi orang yang dicintai dan tidak dicintai. Nyuwun sewu. Allah akan memberikan dunia, yu'ti dunia ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu akan memberikan harta dunia kepada mereka yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi nyuwun sewu, kalau ada orang kaya bisa dia dicintai Allah, tapi juga bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Bedanya teng pundi, Gus? Orang kaya yang dicintai oleh Allah dengan orang kaya yang tidak dicintai oleh Allah. Bedanya adalah dinilai manfaatnya. Bedanya adalah hartanya berkah atau tidaknya. Ciri-ciri berkah niku napa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Ziyadatul manfaah, bertambah kemanfaatannya. Jadi kok ada orang kaya, semakin kaya dia semakin ahli sedekah, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak membantu orang, semakin banyak menolong, jelas dia orang kaya yang dicintai oleh Allah. Ada pengajian santunan anak yatim bersama kepala desa Gedok Kulon. Ora perlu didatangi nyumbang, Pak Lurah, aku nyumbang. Kowe nyumbang apa nih? Saya nyumbang tendone, tarupe. Berarti wong sugih sing apik. Saya yakin Gedok Kulon iki wong sugih oke. Tapi kok yo ora ono sing nyumbang tarup. Pola niki jenenge apa? Oh, terop. Langgenku jenenge tarup. Enggak bantale ta? Kan beda cangkem, Pak. Contoh, lak jagung nom niku temen iki jenenge napa? Janten. Tak teng Yogyakarta namine posol. Lak wong untune laras iku jenenge napa? Ora laras kok gingsul. Ana kotoran iku jenenge napa? Gudal. Lan yo aja gadul. Kok mriki tiyang sepuh napa tiyang sepah? Sepuh. Di daerah barat tiyang sepah. Ya padha, beda nggon, beda cangkem. Contoh, bedane wong Jawa karo wong Apang. Iya beda. Lah wong Jawa nganggo O, wong Apang nganggo A. Sego dadi boto dadi loro dadi. Arep ngomong apa kowe? Arep ngomong apa kowe? Hawa-hawane ra enak. Cuma terus kita bro. Ayo apa? Kok ada pengajian? Aku gelem nyumbang, lalu resoan nggonku nggo proposal, sok-sokan. Seolah-olah itu kalau kita memberi Nabi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia